Semangat pagi semuanya. Dalam modul 3 ini kita akan membahas mengenai tujuan dan strategi negosiasi. Apa tujuan negosiasi? Sering diartikan tujuan negosiasi adalah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pengertian ini adalah keliru atau salah, karena tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang tentunya saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dalam kaitan dengan tujuan negosiasi itu ada beberapa aspek yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Pertama adalah keinginan bukanlah tujuan. Artinya, keinginan memang dapat memotivasi tujuan, tetapi keinginan sendiri adalah harapan atau fantasi. Sedangkan tujuan adalah realistis, sesuatu yang dapat dicapai. Yang kedua adalah tujuan harus spesifik dan terukur. Artinya, harus jelas apa dan berapa yang akan dicapai. Tujuan yang tidak jelas misalnya untuk meningkatkan penjualan atau untuk memperoleh keuntungan maksimal. Di sini tidak jelas karena tidak disebutkan berapa banyak peningkat penjualan yang diharapkan atau tidak disebutkan berapa besar keuntungan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga adalah tujuan saling berhubungan. Artinya tujuan kita akan berhubungan dengan tujuan pihak lain. Karena itu ada saling ketergantungan. Misalnya tujuan kita ingin membeli barang dengan harga murah. Sedangkan tujuan penjual adalah menjualnya dengan harga mahal. Jadi di sini ada saling ketergantungan mengenai harga barang yang harus disepakati bersama. Kemudian yang keempat adalah tujuan memiliki batas atau limit. Artinya batas di sini adalah apa yang pihak lain dapat berikan kepada kita. Karena itu jika tujuan kita telah melampaui batas pihak lain, maka yang dapat kita lakukan adalah mengubah tujuan kita atau mengakhiri negosiasi. Misalnya saja beli mobil bekas. Jika tujuan kita membeli mobil murah telah ditolak oleh penjual, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah tujuan kita, yaitu mencari mobil lain, model lain yang harganya lebih murah, atau kita mencari dealer lain untuk memulai negosiasi baru. Selanjutnya adalah strategi negosiasi. Di sini terdapat 3 strategi utama, yaitu strategi bersaing, strategi berkompromi, dan strategi berkolaborasi. Yang pertama adalah strategi bersaing. Ini sering disebut sebagai hard bargaining atau win-lose bargaining, di mana negosiator berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, di sini pihak negosiator berusaha memperoleh hasil yang lebih baik daripada pihak lain, sehingga tawar-menawar itu dianggap sebagai lomba untuk mengalahkan lawannya. Di sini negosiator berusaha untuk mendapat sebanyak mungkin keuntungan, misalnya laba terbesar, biaya terendah, harga termurah, dan lain-lain. Yang terpenting adalah menguntungkan bagi dirinya. Karena itu strategi ini tidak memikirkan lagi hubungan antar pihak. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa mendapatkan yang maksimal untuk dirinya sehingga membahayakan juga hubungan jangka panjang yang peluang keuntungannya barangkali lebih besar. Kemudian yang kedua adalah strategi kompromi. Nah, negosiasi ini sering disebut sebagai soft bargaining atau give and take bargaining. Karena di sini negosiator harus memberi ganti atas apa yang ia terima. Give and take. Di sini negosiator tidak hanya memikirkan keuntungan dirinya, tetapi juga keuntungan pihak lawan. Nah, berbeda dengan strategi bersaing, dalam strategi kompromi adalah tidak mendapatkan semua yang diinginkan. Dan yang penting adalah terdapat kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah strategi kolaborasi. Nah, di sini disebut positive sum atau win-win bargaining, di mana negosiator akan berkolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai tujuan yaitu keuntungan terbesar. Jika strategi kompromi tadi memberi pihak lawan untuk mendapatkan keuntungan, di dalam strategi kolaborasi diupayakan memaksimalkan keuntungan bersama sehingga mereka akan berusaha berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah bersama dan memenuhi kebutuhan masing-masing secara maksimal. Make it count, leave the past behind, leave your doubt.